pertemuan kali ini kita akan membahas soal pertemuan keempat. Masih ingat kan terkait dengan latihan soal konsep dasar ilmu ekonomi yang membahas kaitannya motif, prinsip, biaya, peluang, dan pembagian ilmu ekonomi. Nah, kurang lebih 20 soal kita akan bahas dan kita lihat jawaban yang tepat dan serta pembahasannya. Yuk. Konversi dari minyak tanah ke gas LPG merupakan langkah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat atas sumber daya yang bersifat langka atau terbatas dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, di sini masih ada yang menjawabnya bebas dan dapat dieksploitasi sesuai dengan kebutuhan. Kita pahami sifat dari minyak tanah itu merupakan benda atau barang yang tidak mudah untuk diperbaharui. Nah, kategorinya itu termasuk benda langka. Kalau kita bandingkan dengan benda bebas atau dapat dieksploitasi, misalnya saja itu udara atau air kayak gitu ya, yang melimpah sehingga tidak perlu adanya pengorbanan. Cukup jelas? Masalah yang paling mendasar dalam ilmu ekonomi adalah kelangkaan. Kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang termasuk dalam skala prioritas nomor 1 atau itu prioritas yang pertama atau utama. Kenapa bukan 2 atau bukan 3 atau bukan 4 atau bukan 5? Kita ketahui berdasarkan intensitas kebutuhan itu dibagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan yang utama atau pokok itu adalah kebutuhan primer. Tingkatan kedua itu kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan pokok atau kebutuhan primer sudah tercukupi, maka bisa mencukupi kebutuhan sekunder. Yang ketiga, tingkatan selanjutnya itu kebutuhan tersier atau kebutuhan akan barang mewah. Kita bisa beli mobil Alphard misalnya, apabila kita sudah memenuhi kebutuhan sandang pangan papan kita bisa membeli pasta gigi atau kita bisa membeli sepatu lebih dari 3 kayak gitu. Itu sekunder ya misalnya. Selanjutnya, berikut ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan oleh seorang pelajar dalam membiasakan diri mengelola keuangannya, kecuali cukup benar. Jawabannya membiasakan diri menghabiskan uang sepenuhnya. Kalau membiasakan menabung itu bagus, mengevaluasi pengeluaran yang dilakukan itu juga bagus, dan melakukan pencatatan itu sangat baik, dan terakhir membuat daftar kebutuhan itu sangat baik untuk seorang pelajar. Sedangkan kalau menghabiskan uang dengan sepuasnya itu bukan pengelolaan keuangan yang baik, tapi menghambur-hamburkan uang, dan itu tidak hemat atau boros. Dalam menentukan skala prioritas kebutuhan yang akan dipilih, seorang harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini, kecuali cukup jelas ya, keindahan dan kepuasan. Keindahan dan kepuasan itu bisa diprioritaskan, akan tetapi itu jauh sekali gitu ya. Selera yang lebih pokok itu adalah misal biaya peluangnya atau kebermanfaatannya, kualitas barangnya, prinsip sesuai dengan prinsip ekonomi, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan skala prioritas kita atau hemat di sini. Selanjutnya, membiasakan menabung sejak dini merupakan salah satu langkah dalam pengelolaan keuangan. Alat pemuas kebutuhan manusia yang mempunyai bentuk fisik
adalah, ya benar, yaitu barang. Alat pemuas yang dapat kita lihat kayak gitu ya, yang kita bisa pegang, kita bisa gunakan. Oh, itu baju, oh itu mobil, oh itu meja. Secara kasat mata kita bisa melihatnya, kita bisa menggunakan dan kita bisa memanfaatkan dari adanya barang tersebut. Barang publik adalah barang yang digunakan untuk kepentingan banyak orang atau masyarakat umum. Contohnya, cukup jelas, jembatan dan jalan raya. Barang publik tersebut bisa digunakan untuk memenuhi hajat orang banyak. Tidak harus mengeluarkan uang untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut, dan biasanya itu disediakan oleh pemerintah. Kalau bensin misalnya yang A, itu harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan 1 liter bensin misalnya, dan kita harus mengeluarkan uang 10.000. Kemudian tabungan itu juga barang milik pribadi kayak gitu ya. Ketika kita punya kelebihan pendapatan, bisa untuk kita tabung. Kemudian mobil, yang C itu kenapa bukan barang publik? Karena mobil itu milik pribadi. Ya, setelah kita memenuhi kebutuhan yang lain, kita bisa memanfaatkan atau kita beli mobil. Kemudian buku dan komputer, cukup jelas itu barang ekonomi, di mana kita memerlukan pengorbanan untuk mendapatkan dua barang tersebut. Berdasarkan hubungan pemakaiannya, barang dapat dibedakan menjadi barang substitusi dan barang komplementer. Kalau barang mentah dan barang jadi itu merupakan prosesnya, berdasarkan prosesnya. Ya. Selanjutnya, alat pemuas kebutuhan manusia yang tidak berbentuk tetapi dapat dirasakan manfaatnya adalah jasa. Misalnya kita mau jasa pijat misalnya, atau jasa untuk salon, atau jasa cukur rambut gitu. Itu tidak bisa kita lihat bentuknya, tetapi kita bisa dapat rasakan, oh jadi bagus ya, oh jadi nggak pegel-pegel ya misalnya. Selanjutnya, berdasarkan cara pengerjaan atau proses pengolahan, barang dapat dibedakan menjadi tadi barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Selanjutnya, perhatikan daftar barang berikut. Barang manakah yang termasuk barang ekonomi? Barang ekonomi yaitu barang yang membutuhkan pengorbanan untuk memperoleh barang tersebut. Nah, kira-kira dari kelima barang tersebut yang membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkan itu barang mana saja? Ya, yang tepat adalah baju, komputer, dan sepatu. Kalau sinar matahari dan udara itu gratis, anugerah dari Allah. Perhatikan daftar barang berikut. Barang-barang yang termasuk barang non-ekonomi. Kebalikan yang soal sebelumnya. Ditunjukkan nomor 2, 3, dan 5. Air, sinar matahari, dan udara. Sedangkan baju dan sepatu itu kita membutuhkan pengorbanan untuk memperoleh atau menggunakan manfaat dari barang tersebut. Ilmu ekonomi yang mempergunakan rangka dasar umum dalam analisis yang diberikan oleh teori ekonomi untuk menerangkan sebab-sebab dan arti pentingnya kejadian yang dilaporkan oleh para ahli ekonomi deskriptif disebut ilmu ekonomi terapan. Sedangkan kalau ekonomi SDM itu sumber daya manusia, sedangkan kalau ilmu ekonomi moneter itu terkait dengan keuangan, gitu ya. Pertujuan untuk menerapkan ekonomi Islam disebut ilmu ekonomi syariah. Cukup jelas ya, seperti itu. Selanjutnya,
Ekonomi yang membahas kebijakan pemerintah dalam perekonomian disebut ya ilmu ekonomi publik. Ekonomi publik ini kaitannya dengan manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara banyak atau masyarakat secara umum. Selanjutnya, ilmu ekonomi yang mendeskripsikan data-data yang menjelaskan berbagai fenomena dan kenyataan yang terjadi disebut ya ilmu ekonomi deskriptif. Ekonomi yaitu setiap alasan, dorongan, dan kegiatan yang dilakukan seseorang atau badan untuk melakukan suatu tindakan ekonomi. Berikut ini yang merupakan bukan macam motif ekonomi adalah ya mendapatkan faktor produksi. Sedangkan kalau memenuhi kebutuhan, memperoleh laba, memperluas usaha, mendapat penghasilan itu merupakan motif ekonomi, motif kita melakukan suatu kegiatan. Faktor produksi itu seperti tenaga kerja, modal, gitu. Itu bukan yang motifnya, tapi itu resourcesnya atau sumber dayanya yang bisa digunakan untuk membantu kita dalam rangka memenuhi motif ekonomi tersebut. Benarkah pernyataan berikut? Prinsip ekonomi mengandung pengertian sebagai berikut. Dengan pengorbanan tertentu dapat dicapai hasil yang semaksimal mungkin. Ya, betul ya. Dengan pengorbanan tertentu dapat dicapai hasil yang maksimal, bukan pengorbanan yang terkecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Itu mustahil ya. Kita ingin mendapatkan mobil Alphard misalnya, tetapi kita cuma punya uang 500 ribu. Nggak mungkin kan, kita bisa dapatnya cuma sepeda misalnya. Kita sesuaikan dengan harga kita. Selanjutnya, Anda diminta membuat sebuah kursi dengan kualitas yang telah ditentukan. Secara rasional, kursi tersebut dapat memakan biaya pembuatan sebesar 100.000. Dengan berprinsip ekonomi, Anda harus dapat menghasilkan kursi tersebut dengan biaya pengorbanan yang lebih besar dari 100.000. Benarkah pernyataan tersebut? Ya, yang benar itu harusnya lebih kecil. Ya, lebih kecil dari 100.000. Apabila kita pengeluarannya biaya yang dikeluarkan itu lebih besar dari 100.000, maka itu berarti kita rugi. Tetapi kalau lebih kecil dari 100.000 itu namanya kita untung. Nah, kalau kita membuat suatu barang, tentunya kita motifnya adalah untuk mendapatkan keuntungan, bukan untuk mendapat kerugian. Selanjutnya, Andi baru lulus SMK, ingin melanjutkan kuliah untuk mendapatkan gelar sarjana. Biaya yang harus dikeluarkan adalah sebagai berikut. Biaya tetapnya 20 juta, uang semester 8 semester ya, per semesternya itu 10 juta, dan membeli buku paket sebesar 10 juta. Jika siswa tersebut tidak kuliah, dapat bekerja dengan gaji 10 juta per bulan. Biaya peluang Andi karena memilih kuliah S1 adalah, nah ini jawaban yang tepat itu yang A ya, 480. Bagaimana perhitungannya? Kita lihat. Andi tadi memilih kuliah. Ada dihadapkan dua pilihan, yaitu kuliah dan bekerja. Kita hitung dulu kuliah, biaya selama kuliah. Nah, kuliah tadi 20 juta pangkalnya. SPP per semesternya 10 juta. Kalau kita hitung selama bekerja itu tadi 4 tahun ya, itu dikalikan 8 semester berarti ada 80 juta, dan membeli buku 10 juta. Maka di total biaya selama kuliah itu ada 110 juta. Kemudian sedangkan kalau kita bekerja gitu ya, Andi bekerja gaji 10 juta per bulan, dimana gaji 1 tahun
sama dengan ada 12 bulan dikali 10 juta tadi ada 120 juta, dan apabila kita jadikan konversi 4 tahun, maka kita kalikan gaji 1 tahun tadi dikalikan 4, makanya hasilnya adalah 480 juta. Maka biaya peluangnya tadi karena memilih kuliah jadi tidak mendapatkan yang bekerjanya, yaitu selama 4 tahun yang dihasilkan adalah 480 juta. Mungkin karena ada alasan lain ya, alasan lebih ingin meningkatkan kualitas SDM-nya, ilmunya dulu kayak gitu, baru nanti bekerja, tergantung ya dari Andi tersebut. Selanjutnya adalah seorang siswi di salah satu sekolah swasta di Yogyakarta. Ia dapat pergi ke sekolah dengan 2 cara. Cara pertama, naik Trans Jogja dengan biaya 3.500, dan cara yang kedua, naik mobil online dengan biaya 20.000. Biaya peluang jika Maya memutuskan naik mobil online adalah sebesar 16.500. Yang dikorbankan, dia mengorbankan 16.000-nya mungkin karena mobil online itu tidak panas, tidak harus mengantri, tidak harus muter-muter dulu ke area Jogja, makanya dia mengorbankan sebanyak 16.500. Dia mengorbankan lebih banyak uang sakunya. 16.500 diperoleh dari 20.000 dikurangi dari apabila kita menggunakan Trans Jogja atau 3.500 tadi, maka hasilnya 16.500. Dita ingin pergi liburan ke Bali untuk mengusir kejenuhannya. Untuk liburan tersebut, Dita harus membayar liburan sebesar 200.000 per hari. Jika tidak pergi liburan, Dita dapat bekerja dan menghasilkan upah sebesar 300.000 sehari. Biaya peluang, bila Dita memilih liburan ke Bali selama 7 hari, maka diperoleh 2.100.000. Itu diperoleh dari, kita hitung dulu selama 7 hari kalau kita Dita liburan ke Bali, dan bila Dita itu bekerja. Bila liburan ke Bali, maka biaya yang dihabiskan itu adalah 1.400.000. Kalau bekerja itu 300 kali 7 hari ada 2.100.000. Karena Dita tadi memilih liburan ke Bali, maka biaya peluangnya, biaya yang setidaknya dia dapatkan kayak gitu, yang korbankan itu adalah 2.100.000. Ya, ini merupakan hasil perolehan atau skor yang dikerjakan oleh 2 kelas, IPS 1 dan IPS 2. Untuk rata-rata jawaban yang benar itu 13,9 dari 23 poin tersebut. Kemudian nilai tengahnya itu atau mediannya itu 15, dan perolehannya cukup merata ya. Paling besar itu 21 dan terrendah atau paling kecil itu benar 4. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk pembahasan soal yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.